selamat siang dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kinanti Atisadu, NPM 1903 10122 dari Paralel A, Program Studi Teknik Kimia, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur. Dan saya, Yolanda Silvania, NPM 190310101021 dari Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C sesi A2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami, yaitu fermentasi wine. Untuk penjelasannya, silahkan simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fermentasi wine. Fermentasi sendiri merupakan penguraian gula menjadi alkohol dan karbon dioksida oleh aktivitas mikroorganisme atau kamir yang terjadi tanpa suplai udara atau oksigen. Wine sendiri merupakan jenis minuman berbahan dasar dari seri buah dengan kandungan gula yang tinggi yang dihasilkan dari proses fermentasi dengan bantuan mikroba kamir dalam keadaan anaerob. Selanjutnya, mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan wine yaitu kapang botrytis dan Camellia saccharomyces. Nah, yang kapang botrytis ini dapat menghasilkan sekitar 12-14% kadar alkohol dan harganya yang sangat mahal. Kemudian, Camellia saccharomyces ini harganya lebih murah dan dapat menghasilkan kadar alkohol sampai dengan 12%. Dan Camellia saccharomyces ini kamar yang sering digunakan dalam pembuatan wine. Selanjutnya ada starter. Starter ini merupakan bahan tambahan yang digunakan pada tahap awal proses fermentasi. Tujuannya yaitu untuk membantu proses fermentasi agar berjalan lebih cepat dan mengarahkan kepada fermentasi yang lebih sempurna sehingga dapat dihasilkan wine dengan kadar alkohol yang sesuai dengan standar. Selanjutnya ada fase pertumbuhan bakteri. Pada fase ini, yang pertama ada fase lag. Fase ini merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Pada fase ini, tergantung pada komposisi media, pH, suhu, dan jumlah sel. Pada fase ini, jumlah sel mikroorganismenya masih sangat sedikit. Kemudian yang kedua ada fase logaritma atau eksponensial. Pada fase ini ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah diri menjadi 2 sel. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik. Kemudian selanjutnya ada fase stasioner. Fase ini pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya yaitu cepat, sehingga jumlah bakteri keseluruhan akan tetap. Selanjutnya, yang terakhir ada fase kematian atau death phase. Pada fase ini, kadar jumlah selnya mulai turun karena kadar nutrisinya berkurang dan terjadi akumulasi produk toksik sehingga dapat mengganggu pembelahan sel. Selain itu, pada fase ini mikroorganisme sudah tidak dapat berfungsi lagi sehingga terjadi kematian. Selanjutnya ada proses fermentasi pada wine. Di sini yang pertama buah anggur diekstrak jusnya menggunakan penggilingan atau menghaluskan. Kemudian selanjutnya difermentasi. Waktu fermentasi biasanya sekitar 14 atau 7 hari. Kemudian setelah difermentasi lanjut ke pressure atau tekanan untuk mengambil ampasnya. Kemudian lanjut ke filtrasi. Di sini menyaring sisa ampasnya yang masih tersisa, kemudian lanjut ke proses aging. Di sini prosesnya wine ini didiamkan di dalam ruangan tertutup. Kemudian selanjutnya ada pengemasan, selanjutnya ada konsumsi.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang pertama yaitu jenis-jenis fermentasi. Jadi, fermentasi ini dibedakan menjadi dua berdasarkan kebutuhan oksigennya. Yang pertama yaitu aerob, yang merupakan jenis fermentasi yang membutuhkan oksigen. Contoh mikroorganisme yang digunakan yaitu Acetobacter aceti. Dan yang kedua yaitu jenis fermentasi anaerob, yaitu jenis fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen. Contoh mikroorganisme yang digunakan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, anaerob ini digunakan dalam praktikum ini yaitu fermentasi wine, dan aerob digunakan pada fermentasi asam cuka. Nah, di sini ada gambar dari bakteri Saccharomyces cerevisiae. Tadi sudah saya jelaskan, bakteri Saccharomyces cerevisiae merupakan contoh mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi anaerob atau fermentasi tanpa membutuhkan oksigen, yaitu pada fermentasi wine. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika kondisinya dari anaerob diubah menjadi aerob atau ke kondisi yang membutuhkan oksigen? Nah, sebelumnya Saccharomyces cerevisiae ini merupakan mikroba yang bersifat fakultatif. Ini berarti mikroba tersebut memiliki dua mekanisme dalam mendapatkan energinya. Jika ada udara, tenaga diperoleh dari respirasi aerob, dan jika tidak ada udara, tenaga diperoleh dari respirasi anaerob. Nah, di sini ada reaksi dari pemecahan glukosa dalam suasana aerob dan pemecahan glukosa secara anaerob. Jadi, jika secara aerob itu kan ada udara, otomatis ada oksigen. Jadi, glukosa ditambah oksigen akan menjadi karbon dioksida dan juga air. Sedangkan pemecahan glukosa secara anaerob itu glukosa diubah menjadi etanol atau alkohol dan juga karbon dioksida. Jadi, jika fermentasi tadi dijalankan secara aerob, maka alkohol atau etanol ini tidak akan terbentuk. Nah, yang berikutnya di sini adalah gambar dari starter yang kita gunakan. Starter ini kita buat dari kecambah yang ditambahkan dengan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Tadi di awal sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang apa itu starter. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa starter ini sangat penting ya dalam proses fermentasi. Nah, kira-kira jika dalam fermentasi ini tidak ditambahkan starter, apakah bisa? Jadi, jika dalam suatu fermentasi tidak ditambahkan starter, itu tetap bisa saja terjadi. Namun, proses fermentasi akan berjalan sangat lambat. Hal ini dikarenakan penambahan starter dapat mengontrol fermentasi, memperpendek fase adaptasi atau fase lag, dan juga mengurangi resiko dari kegagalan fermentasi. Nah, jadi jika dalam suatu fermentasi ini tidak ditambahkan starter, maka fase adaptasi atau fase lag ini akan berjalan lama. Nah, otomatis hal ini akan menyebabkan proses fermentasi berjalan lama. Dalam percobaan ini, kita membutuhkan waktu 7 hari dalam fermentasi. Mungkin jika tidak ditambahkan starter, proses fermentasi ini bisa berjalan sampai 14 hari atau mungkin lebih. Nah, kira-kira starter dan katalis apakah sama? Jadi starter dan katalis itu berbeda ya. Kalau katalis itu kan mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Sedangkan kalau starter dia mempercepat reaksi dan juga ikut bereaksi. Nah, yang berikutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya fermentasi. Yang pertama yaitu kadar gula, di mana kadar gula ini harus kita sesuaikan dengan bahan yang kita gunakan. Jika kita menggunakan bahannya yaitu buah yang tidak terlalu manis atau tidak manis, kita menambahkan gula sebanyak 15% dari volume total dari sari buah.
Kemudian jika buahnya sudah manis, kita hanya perlu menambahkan 5% dari total volume sari buah. Jika kadar gula ini terlalu pekat, maka aktivitas enzim akan terhambat, sehingga waktu fermentasi akan menjadi lambat. Sedangkan jika kadar gula ini terlalu encer, maka kadar alkohol yang dihasilkan ini akan sangat rendah. Yang kedua yaitu nilai keasaman, di mana nilai keasaman atau pH ini harus kita sesuaikan dengan bakteri yang kita gunakan agar dia dapat tumbuh atau berkembang dengan optimal. Di sini kita menggunakan jenis bakteri yaitu Saccharomyces cerevisiae, di mana range suhu dalam pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae yaitu 3 sampai dengan 6, di mana artinya bakteri ini tumbuh dalam suasana asam. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika pH yang digunakan kurang dari range suhu yang sudah ditentukan, yaitu misal kurang dari 3. Jadi jika pH ini kurang dari 3, maka proses fermentasi ini akan berjalan sangat lambat. Dan jika lebih dari range suhu yang sudah ditetapkan, itu nanti dikhawatirkan jenis mikroba lain yang tidak dikehendaki itu akan tumbuh, sehingga akan mengganggu proses jalannya fermentasi. Jadi, nilai keasaman atau pH ini harus sesuai dengan bakteri yang ingin kita tumbuhkan, seperti itu. Nah, dalam bakteri Saccharomyces cerevisiae ini, dia juga memiliki pH optimum, yaitu antara 4,3 sampai dengan 4,7. Yang ketiga yaitu temperatur atau suhu. Di sini suhu yang digunakan yaitu biasanya 27 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan Saccharomyces cerevisiae ini memiliki suhu maksimal yang dapat ditolerir yaitu antara 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Dan suhu minimumnya yaitu 0 derajat Celcius. Dan yang keempat yaitu nutrien, di mana nutrien ini diperlukan untuk tambahan makanan bagi pertumbuhan yeast. Dan yang kelima yaitu waktu, di mana waktu dalam fermentasi ini dia akan dipengaruhi oleh kadar gula, temperatur, dan juga pH. Nah, di sini ada gambar alat dari alkoholmeter, di mana alkoholmeter ini berfungsi untuk mengukur kadar alkohol yang terkandung. Cara menggunakannya yaitu cairan yang ingin kita ukur, kita masuki alkoholmeter, kemudian kita tunggu sampai dia tenang dan stabil, kemudian kita lihat di skala itu, kira-kira mana yang sejajar. Nah, di sini pada gambar ini ditunjukkan dia sejajar dengan angka 70. Jadi kadar alkohol di dalamnya ini adalah 70%. Nah, kira-kira kalau kadar alkoholnya 70% ini termasuk wine atau bukan? Bukan ya. Jadi kadar maksimal dari wine ini, fermentasi wine ini kira-kira itu 14%. Jadi kalau 70% ini sudah pasti bukan wine. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.